يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Berkata Sayyidina Sufyan, khudh minad dunya li badanik wa minal akhirah li qalbik. Ambillah bagian daripada dunia li badanik, untuk badan kamu, wa minal akhirah, dan ambillah dari bagian akhirat li qalbik, untuk hati kamu. Ketika dunia masuk ke dalam hati, maka akan terjangkit penyakit yang tiada ada obatnya nanti, hubbud dunia. Penyakit itu yang membuat manusia banyak salah kepada Tuhannya. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Karena itu dunia ini jangan dimasukkan dalam hati. Boleh ambil bagian nasib daripada dunia untuk urusan badan. Ya perlu untuk makan badan, ambil bagiannya. Ya perlu untuk nutup aurat atau nutup badan kamu, pakaian secukupnya, silakan. Ya perlu rumah, untuk naungan kamu, ambil bagian daripada itu. Ya mungkin kendaraan untuk membantu kamu untuk menyampaikan dari tempat ke tempat yang lainnya, ambil bagian itu. Tapi jangan masukkan dalam hati, jangan masukkan dalam pikiran kamu, rusak kamu nanti. Hanya untuk bagian badan aja dunianya. Tapi ketika kamu resapi, kamu pikiri kehilangan dunia, akhirnya stres. Cari dunia, banting tulang, akhirnya stres. Maka kamu tidak akan sehat, badan kamu akan sakit, hati kamu akan juga sakit. Karena itu ambil bagian untuk dunia, pada dunia untuk badan kamu. Jangan masuk dalam hati. Disinilah ada doa dikatakan, Allahumma ij'alid dunya bi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku, jangan dijadikan dunia itu ada di hatiku. Di tanganku hanya lewat nanti, hanya lewat. Tapi kalau sudah dalam hati, Masya Allah, ente akan tinggalkan hatta wajibat karena urusan dunia. Ente akan langgar hatta manhiyat karena urusan dunia. Karena itu dikatakan oleh Sayyidina Sufyan, khudh minad dunya li badanik wa minal akhirah li qalbik. Adapun untuk yang diisi hati, urusan akhirat. Baca dunia, cinta dengan baca dunia, cinta salat, cinta dengan ilmu, cinta dengan sunnah, cinta wa minal akhirah li qalbik. Ambil bagian akhirat untuk hati kamu. Sehat jadinya, manfaat jadinya. Bukan dunia dalam hati, akhirat di badan. Lisannya zikir, hati nggak zikir. Kenapa? Ingat dunia fulus. Ini kebalik jadinya. Badannya sholat, mutawajjih ilal qiblah, tapi hatinya mutawajjih ila tuku. Kebalik itu namanya. Karena itu dunia untuk badan, hati untuk akhirat. Hati jangan sedikit pun, seberat debu pun ada dalam hati kamu urusan
urusan dunia, maka kamu kena penyakit yang berbahaya, dan itu bahaya bukan hanya dunia sampai ada di akhirat. Sehingga nantinya jangan-jangan kamu korbankan akhirat kamu. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu bukan diingatkan dalam Al-Qur'an toh itu. Mulai suhuf Ibrahim, suhuf Musa udah ada itu peringatan. Kamu lebih mementingkan urusan dunia, padahal akhirat adalah lebih baik dan kekal. Itu peringatan bukan untuk kita aja, mulai zaman dahulu sudah diingatkan, tapi memang itu penyakit utamanya manusia. Karena sudah hubbud dunia, dunia ada di hati, akhirnya itharud dunia alal akhirah, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Ini tak kasih gambaran. Punya duit misalnya 4M. Punya duit 4M. Kira-kira lebih bangun rumah atau bangun masjid? Rumah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tambah lagi. Punya duit 10M. Kira-kira mau beli tanah lagi? Atau kamu buat amal soleh untuk fuqara wal masakin? Beli tanah lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Tambah lagi, inti punya 20M, tambah bukhul jadinya. Tambah gigit, nggak mikir akhirat sama sekali. Padahal ini semuanya ada akhirat. Bal tu'thirunal, ini diingatkan ini oleh Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim. Karena itu inti yang mulai sekarang ini, mulai kerja, mulai berkeluarga, tapi mau perangi itu betul. Nanti harus niatkan, ana misal nih, ana separuh harta ana untuk zadul akhirah, separuh untuk kepentingan keluarga. Beneran ente laksanakan itu. Ente dapat misalnya 1 juta, khamsamiyah, panggil fuqara al masakin. Misal, kan ini. Ente dapat 2 juta, langsung ente lakukan, jangan ente tunda. Jangan ente tunda. Maka ente akan menjadi orang lega. Dunia ini akan tidak ada qadar, tidak ada nilai bagi kamu, kecuali kalau berupa amal soleh. Kalau tidak, ente akan meremehkan amal soleh, ente akan menilai materinya. Padahal dunia ini digambarkan oleh Allah, "Lau kanat dunya janaha mithla janahi ba'udatin ma saqa kafira minha syarbata ma indallah ma saqa kafira syarbata." Kalau andainya dunia ini bernilai seperti satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka yang kafir enggak dikasih minum sama Allah. Sampah, penyakit itu adalah dunia. Fahimtum ya uladi, hati-hati ya. Jadi jangan sampai kamu lebih menghargai dunia daripada akhirat kamu, maka kamu sudah kena penyakit yang tidak akan sembuh nanti sampai tua, tetap bakhil nanti. Bahkan Israel datang pun masih ingat dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Perangi itu semuanya. Naam. Ajaban liman ya'rifu annal mauta haq kaifa yafrah. Wa ajaban liman ya'lamu anna an-naira haq kaifa yadhhak. Wa ajaban liman yara tagallubad dunya bi aliha kaifa yatma'innu ilaiha. Wa ajaban liman ya'lamu anna al-qadara haq kaifa yansab. Heran ya, heran melihat orang yang tahu bahwa mati itu pasti datang, kok bisa bahagia ya? Saya mau tanya, kalau ada orang misalnya di penjara divonis, kamu divonis mati, itu orang nggak nafsu makan, itu orang sudah nggak nafsu tidur,
Dia akan banyak sholat, dia tobat, nangis sama Allah. Kenapa? Udah divonis mati. Kita ini sudah divonis sama Tuhan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kita bisa bahagia cari hiburan masih main domino, masih main kartu, masih mendengarkan musik, masih ajib. Heran ya, bagi orang yang sudah divonis mati, kok bisa cari hiburan, kok bisa banyak berbahagia. Ajaban liman ya'lamu anna an-nar kaifa yadhak. Heran orang yang meyakini ada neraka tapi masih bisa tertawa. Heran. Inti ini sebelum masuk surga harus lewat neraka. Seharusnya takut. Lah kok bisa tertawa? Kan itu ketika Nabi SAW melihat ada orang banyak tertawa, beliau datang kepada mereka. Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau seandainya kamu itu tahu apa yang aku ketahui, yang pernah aku saksikan, maka sedikit kamu tertawa, akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran. Orang yang harus wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha. Setiap manusia harus melewati itu neraka. Nah, kemudian baru di situ ada terpilah yang bertakwa kepada Allah diselamatkan. Yang dia bersalah kepada Allah, dia akan menjadi orang disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ajaban liman yara tagallubad dunya bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Heran bagaimana melihat orang dipermainkan sama dunia, tapi orang merasa tentrem dengan dunia. Heran. Itu asalnya kaya bangkrut, itu punya urusan sampai akhirnya nggak mikir anak, nggak mikir istri, nggak mikir keluarga, kacau semuanya. Itu orang yang asalnya dikawal masuk penjara. Itu orang asalnya sekandung, akhirnya jadi musuhan karena dunia. Lu heran banyak masalah. Itu orang dirampok karena dunianya. Itu orang rumahnya disita, itu orang banyak sekali itu. Bagaimana dunia itu mempermainkan pecinta-pecintanya. Kok ada orang merasa tenang tentram dengan dunia? Heran. Tempat yang serem begini nih, yang karena dunia akhirnya diintai sama perampok, penyamun, yang mendekat kepada dia penipu-penipu, yang bersaing dengan dia orang-orang yang jahat, yang hasud, serem, mencekam, tapi dia merasa tentram dengan dunia. Ajib. Heran ini. Herannya di sini ini bukan heran hebat, heran nggak waras tak orang ini. Mungkin nggak waras nih, dia terancam setiap saatnya, tapi dia merasa tenang. Insyaallah. Ajaban liman ya'lam annal gadara haq kaifa yansab. Heran orang yang meyakini semuanya sudah diatur oleh takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran rizkimu, umurmu, semuanya sudah ditakdir oleh Allah. Kaifa yansab, kaifa yat'ab. Bagaimana dia mau kok bisa payah ya? Seharusnya enggak payah. Ana udah takdir sama Allah rezekinya ana. Alasan yang penting ana bekerja cari. Dapat alhamdulillah, harus cukup. Kenapa ana harus susah? Kenapa ana harus berpayah-payah? Kenapa harus sampai malam hari? Kenapa ana harus sampai pusing? Kenapa ana harus sampai itu? Udah takdirnya udah ada kok. Sebelum kita wujud udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Heran orang yang yakin dengan adanya takdir sampai dia berpayah-payah, heran. Nah, karena itu kita ini orang yang dungu berarti ya. Orang yang tolol berarti.
Orang yang bodoh berarti. Baca kitab kita ini tapi goblok kita ini. Hah? Belajar bertahun-tahun tapi tidak ngerti kita ini. Hah? Hadir majlis ada di mana-mana tapi kita ini masih bodoh, nggak tahu bagaimana sih kita harus bersikap. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita. Allah buka hati kita, Allah terangi kita, ya. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Allah cabut cinta dunia dari kita, diganti dengan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta akhirat, cinta salafus saleh, cinta al-auliya. Mudah-mudahan insyaallah kita ketularan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hati. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.